bersuara. Tuhan berfirman, Tuhan sampaikan isi hatiku melalui hamba-Mu. Hati kami terbuka ya Tuhan. Roh-Mu yang menyelidiki, menginsyafkan setiap kami. Dengan hati yang haus kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta,
semua kesalahan, pelanggaran, kegagalan kami. Kau masih mengasihi kami. Di matamu kami masih berharga dan kami percaya bahwa di tanganmu kami masih bisa berguna. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami berkumpul mau belajar tentang memberikan yang terbaik, karena Kau telah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam diri Yesus Kristus kami mengambil bagian terbaik saat ini Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Ini hak kami, bukan kewajiban kami, jadi gak ada yang terpaksa kemari. Kami rindu Tuhan, karena kami tahu hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami. Mencapai hidup ini gini doang, kami udah habisin hidup kami banyak dengerin apa kata orang. Biar malam ini kami mendengarkan apa kata Tuhan dan lebih percaya sama apa kata Tuhan. Dan firman-Mu adalah hidup dan kebenaran yang memerdekakan. Dan oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan dan diubahkan semuanya, berkata amin. Bapak kayak kemarin lebih depan juga kayaknya ya, tapi seru. Thank you buat Jumat-Jumat ngundang gue kemarin ya. Selain kalian ramai, jalanannya ramai banget, gila. Lebih hampir 2 jam gue dari rumah, padahal cuma 37 kilo, nggak seberapa sebenarnya. Kalibata Bekasi tuh nampaknya tidak sedekat yang gue kira. Sebenarnya dekat, cuma macetnya nggak kira-kira ya. Dan thank you banget buat kehormatan ini teman-teman. Gue dapat satu tema yang menurut gue sentral ya, judulnya Present Your. Ini ayat diambil, diceplok dari satu ayat Roma 12 ayat 1. Kita kesana dulu teman-teman. Di Roma 12 pasti yang terkenal ayat 2, lo pasti pernah dengar, jangan jadi serupa dengan dunia ini ya. Dan diartikan biasanya secara sempit, jangan pakai yang dunia ini pakai. Oke, jangan berpenampilan kayak dunia ini, jangan dengerin yang dunia ini dengerin, nonton yang dunia ini nonton, pasti arahnya ke sono, padahal bukan ke situ konteksnya. Kalau itu yang terjadi, gue nggak usah khotbah, gue pulang aja mendingan, karena celana aku celana duniawi ya, celana tapi berantakan begini bentuknya. Ini bukan berantakan, ini seni menurut senimannya, menurut orang yang nggak ngerti apa celana apaan sih gitu ya. Dan nggak ada hubungannya ayat itu sama penampilan. Jadi jangan dikerdilkan ketika ayat itu artinya apa, dijadiin apa. Firman yang sebenarnya harusnya memerdekakan jadi firman yang menghakimi, dan itu jadi menyebalkan. Akhirnya lu pulang dengan apa ya, dengan bete kayak oh ya oke. Kayak nggak pernah muda aja loh kan gitu. Ya semua juga pernah muda, dulu juga pas lu muda juga eranya beda sendiri, trennya juga lain. Jadi pulang dengan bukan dimerdekakan, malah dengan malah kayak berasa dihakimi karena selera fashionnya berbeda gitu loh ya. Tapi kita lihat konteksnya teman-teman. Konteksnya dari ayat itu tuh apa sih, jangan jadi serupa dengan dunia ini ya. Kita ke Roma 12 ayat 1. Kita harap ketemu konteksnya di situ, tapi dimulai dengan kata-kata yang janggal. Karena itu. Janggal kenapa? Itunya mesti lu cari. Karena apa? Kalau enggak pasti nggak ngerti juga ini ngomongin apa ya. Kita cari itunya guys. Puji Tuhan ketemu di satu ayat sebelumnya, yaitu di pasar sebelumnya, Roma 11 ayat 36. Itunya ada di situ. Kalau nggak ketemu, lu mesti mundur ke pasal sebelumnya, kitab sebelumnya, atau kalau perlu mundur sampai Kejadian, biar lu tahu nih ngomongin apa. Ya karena kalau nggak Alkitab tuh bahaya banget kalau ambil cuma satu ayat, ya ceplok sana ceplok sini kayak yang dilakukan sama teman-teman saksi Yehova yang suka ke rumah tuh berdua-berdua bawa majalah. Tuh dia tuh mereka suka pakai ayat-ayat satu-satu tuh. Dan kalau lu nggak kuat firman, lu bisa terjebak, lu bisa tergoda, bisa meragukan iman lu dan mulai mengira Yesus bukan Tuhan. Makanya penting untuk menguasai sendiri Alkitab lu, jangan sampai kita disesatkan oleh siapapun yang yang berusaha menyesatkan kita. Roma 11 ayat 36 dibilang apa? Baik, baca yang keras, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about Him. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena it's all about Him, karena itu right? Jadi jelas nih, oke, karena semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. It's all about Him. Karena itu apa? Saudara-saudaraku, demi
kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kenapa? Kenapa cara paling mudah untuk nasihatin orang adalah mengingatkan mereka akan kebaikan dan kemurahan Tuhan? Karena orang biasanya menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan biasanya lebih mudah dinasihati. Karena diingatkan untuk tahu diri, Tuhan tuh udah baik banget sama lo. Masa lo gak percaya sih sama dia? Masa lo gak mau dengerin dia sih? Masa ketika dia minta gini aja susah sih buat lo? Right? Kita diingetin akan kemurahan Allah, bukan demi lo diberkati, demi kebaikan lo sendiri, demi lo nanti kalau mati bisa masuk surga. Nggak sampai ke sana. Ya, walaupun ke sana ya boleh-boleh aja, tapi menurut gue itu bukan alasan yang kuat. Neraka bukan tempat buat orang yang surga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka. Surga tempat buat orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan dari sekarang sampai selamanya, yang menyadari bahwa dia adalah segalanya. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang bisa diiming-iming pakai surga, atau pakai berkat, atau ditakut-takuti pakai neraka. Awas kena azab loh, atau begitu. Nanti nggak diberkati loh, atau begitu. Nggak cukup kuat, makanya apa, dia menasihati dengan cara apa? Mengingatkan akan apa? Kemurahan Allah. I have known the Father cares for me. He's been good. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Orang kalau habis diajak nyanyi ini, dinasihatin lebih gampang. Karena dia ingat dia bisa ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Dia udah terlalu baik sama gue. Ya. Jadi lebih mudah dinasihati sebenarnya. Itu gunanya kita bernyanyi. Ya, kita bernyanyi bukan untuk bikin janji. Beberapa dari lu bahkan bingung kenapa kenapa yang lain pada jingkrak-jingkrak kan gitu. Ada yang gitu pada bingung, belum tahu kenapa mesti jingkrak-jingkrak. Gue kalau one day bikin gereja, gue balik, gue khotbah dulu, baru kita nyanyi. Iya, karena nggak ada gunanya. Berapa dari lu nggak tahu kenapa kita nyanyi? Kenapa yang ini sampai jingkrak-jingkrak? Kenapa tuh El sampai sujud terus nangis-nangis? Kagak ngerti. Makanya perlu jelasin lu biar ngerti, baru kita nyanyi habis itu. Ya nggak? Kalau menurut gue itu yang benar. Ya, langsung khotbah dulu. Jadi yang terlambat langsung nggak kebagian khotbah. Syukurin, siapa suruh? Ya kan suka gitu kan kadang. Udah masih nyanyi kan gitu ya. Kadang suka gitu. Soalnya ditanya nanti di rumah sama orang tuanya, khotbahnya apa tadi? Ya kan, jadi lu nungguin khotbahnya doang. Masih nyanyi udah. Ya sekali-sekali gue jebak, tiba-tiba khotbah dulu. Pas datang, mana khotbahnya? Kok nyanyi doang sampai habis? Udah, jatuh depan khotbahnya. Ya. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Apa isi nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, present your, ini tema kita. Supaya lu persembahin tubuh lo. Tubuh lo itu perlambangan dari your whole existence, seluruh keberadaan lo. Tubuh itu bicara sesuatu yang begitu, yang terdiri dari banyak anggota, terdiri dari banyak aspek. Ya, tubuh, jiwa, roh, akal, budi, kekuatan, semuanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan semuanya, tapi digambarkan di sini perlambangannya adalah tubuhmu, your whole existence. Ya, persembahkanlah seluruh keberadaanmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lagu KJ, ibadah sejati. Ya nggak tahu KJ itu apaan kan gitu. Ya, gaul makanya jangan sama yang GBI doang. Lu kagak ngerti KJ itu siapa ya lagi kan gitu. Ya. Nyata itu ibadah sejati. Ibadah tuh lebih dari cuma sekedar 2 jam di gereja. Bukan 3 lagu happy, 2 lagu sedih, praise and worship. Bukan. Ibadah sejati ternyata seluruh keberadaan lo. Tubuh lo, hidup lo sebagai persembahan. Semua yang kau lakukan sebagai penyembahan. Ya. Baru ayat 2 muncul. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Apa itu? Change your mindset. Paradigma yang mesti diganti. Cara pandangnya. Berarti gak ada urusan sama penampilan, guys. Gak ada. Yang disuruh berubah bukan penampilan lo. Ya kan? Paradigma lo, cara pikir lo. Pembaharuan budi. Ya. Apakah ini budi yang sama, Kak? Dengan di sekolah kita yang kita nggak pernah tahu nama ibunya siapa. Ini ibu Budi. Nah, siapa nama ibunya? Kita juga nggak tahu. Mungkin. Ya, ngerti.
paradigma, cara pikirnya. Kenapa? Karena orang dunia ini apa? Cara pikirnya beda sama anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tadi apa? Roma 11:36. It's all about him, dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia. Orang-orang dunia bukan. It's all about me, myself, and I. Itu dia, makanya jadi sama kayak dunia ini. Karena gue masih banyak lihat orang Kristen yang gak menyadari bahwa dia masih sama kayak dunia ini, tapi pakai nama Yesus. Ya, masih tentang dirinya sendiri, tapi dalam nama Yesus. Intinya lo masih hidup buat diri lo sendiri, cuma lo pakai nama Yesus untuk mencapai tujuan lo. Dan itu menurut gue lebih duniawi dari yang duniawi. Apa yang bisa menyebabkan orang menjadi seperti itu? Gue gak tahu. Kalau ngeliat hidup gue zaman dulu, gini, di rumah gue ada gereja. Jadi gini, nenek gue bikin gereja buat para pemulung. Kita sebut pemulung dulu, orang-orang yang tinggal di pinggir kereta sama pinggir kali. Rumah gue itu dekat stasiun Sudirman. Oke, agak ke bawah situ, Jalan Blora dan kawan-kawan itu. Rumah gue, jadi pas balik gue itu, balik rumah adalah kereta sama kali. Ya, nenek gue sering nginjil di situ. Akhirnya orang-orang dia menangin di situ, dibikinin gereja di rumah. Right? Enak banget. Gue masih kecil, zaman sekolah minggu, gue punya gereja di rumah. Apa yang enak? Gak enak. Ya, gak enak karena lo gak bisa kabur. Lo mau kabur kemana? Itu rumah lo. Lo lari kemana? Ya kan? Nah, akhirnya apa? Tapi ada enaknya juga. Kenapa? Karena lo gak bisa gak hadir. Karena lo di situ tuh rumah lo. Ya kan? Jadi ketika sekolah minggu, Kristo hadir, tapi di ruangan sebelah lagi nonton Doraemon. Atau lagi nonton Dragon Ball. Biasanya jam-jam segitu. Doraemon sama Dragon Ball, right? Dan ini yang terjadi, gue nggak pernah, stiker gue nggak pernah bolong kalau sekolah minggu. Kenapa? Itu rumah gue, gimana mungkin gue nggak hadir? Gak mungkin. Jadi tas guru pasti paling bagus kalau Natalan, right? Tapi di satu sisi ini mengerikan. Kenapa? Karena teologi gue jadi hybrid antara Doraemon sama Kristenan. And it sounds like this. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan, Kristus sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang gue tahu. Jadi yang gue tahu teologi gue gabungan antara Doraemon, banyakan Doraemonnya, baru ujungnya Tuhan Yesus. Padahal di Doraemon dibilang dapat dikabulkan oleh kantong ajaib. Dan gue menjadikan Yesus seperti kantong ajaib gue. Akhirnya apa? Gue bukan jadi hamba Tuhan, gue memperalat Tuhan. Kenapa? Karena gue kayak dunia ini, just like the rest of the world, me, myself, and I. So about me, myself, and I. Jadi ketika gue pelayanan, gak ada yang hargain gue gak terima. Gue nyari gereja yang mau menghargai gue. Oh, lu pikir gereja sini? Emang gereja di sini doang? Lihat. Ya. Lihat, jadi ngaco. Ya makanya apa, paradigma mesti dirubah dulu. Jangan jadi sama kayak dunia ini, tapi bawa nama Yesus. Nanti teriak-teriak di hari terakhir, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, menyembuhkan banyak orang sakit, bikin banyak mujizat demi namamu juga. Kata Tuhan, siapa lo? Ya, jangan sampai kita berasa melayani Tuhan, tapi sebenarnya lagi memperalat Tuhan. Kita lagi berasa dipakai sama Tuhan, tapi sebenarnya lagi memperalat Tuhan. Dan di hari terakhir, kita kira kita hidup buat Tuhan, tapi cuma pakai namanya. Dan dia bilang, siapa lu? Kita gak pernah ada hubungan. Lu pakai nama gue, lu mendompleng nama gue. Gue bukan siapa-siapa buat hidup lo. Lu hidup suka-suka lu sendiri. Makanya lo pergilah, hai pembuat kejahatan. Apa artinya? Orang yang hidupnya tanpa hukum. Apa artinya? Orang-orang yang mau-maunya sendiri, yang gak peduli kehendak Tuhan. Boro-boro. Pentingnya untuk apa? Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berubah paradigmanya gimana caranya? Firman Tuhan, right? Biar apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sejujurnya, kita bisa bedain gak mana kehendak Tuhan? Bisa, cuma lu gak peduli. Kenapa? Karena lu punya kehendak lu sendiri. Jujur aja deh. Apalagi lu Kristen dari dulu dengan firman. Kalau bukan Kristen ya gak heran kalau lu gak tahu. Lu tahu kehendak Tuhan, tapi lu gak peduli. Lu kayak dunia ini, tapi bawa nama Yesus. Makanya apa lu gak pernah peduli kehendak Tuhan? Kenapa lu punya kehendak lu sendiri? Ya. Tujuan mindsetnya dirubah, menyadari bahwa it's all about Him. Sehingga kita bisa present our lives to Him. Sebagai persembahan, karena itu yang disebut ibadah itu. Pelayanan itu.
Kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Tebak siapa yang ngomong? Ada yang pernah dengar Albert Einstein? Yang ngomong Einstein. Siapa yang tahu Einstein ternyata Kristen? Keren. Hidup yang berarti adalah hidup yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Selflessness, apa itu? Christianity. Yesus ngajarin itu. Nah, siapa mau ikut saya? Pikul salib, sangkal diri. Sangkal diri, ingetin ini bukan tentang lu. Pikul salib, lu jangan mikirin diri lu sendiri, lu mau mikul. Karena yang Yesus pikul itu dosa-dosa kita, bukan dosa-dosa dia. Ya. Ya, siapa yang sangka Einstein bisa bikin quotes rohani itu? Ya. Artinya nggak, jangan bilang, lu kan pendeta. Ya lu kan pelayanan, gue kan cuma biasa, datang. Kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Ya, Mas Beni kadang-kadang ada yang kidding-kidding, bercanda. Setiap kali bilang mau datang, nggak datang. Paling parah tuh ini kayak gitu. Tapi ada. Dan selalu merasa apa, ini bukan panggilan gue, ini mah lu tuh. Ya gue bukan siapa-siapa, tapi Einstein juga bukan pendeta. Ya kan? Dia pelayanan di mana? Kita nggak tahu gereja di mana, kita nggak tahu. Kita aja baru tahu dia Kristen. Ya kan? Bapak tadi kayak, oh dia Kristen. Gitu, right? Coba lihat. Supaya dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ada titik 2 di situ. Berarti kriterianya ada 3 nih kehendak Allah. Yang pertama apa? Yang baik. Yang baik artinya apa? Melibatkan dosa atau enggak? Enggak. Gampang aja. Ya. Yang baik berarti sebenarnya harusnya asosiasi sama yang benar. Tapi yang benar kadang nggak berasa baik. Belum tentu enak soal yang benar tuh. Jadi akhirnya apa? Kadang lu idolakan atau berhalain baik dan mengorbankan kebenaran biar kelihatan baik. Pride kayak banyak sebulan nih. Dunia merayakan Pride Month LGBTQI. Kita nggak merayakan itu. Sorry, kita nggak merayakan Pride. Kita bertobat dari Pride. Pride yang bikin iblis dibuang dari surga. Kita nggak ngerayain itu. Kita menyadari kesombongan kita dan bertobat darinya. Kelihatannya nggak baik. Ya kan, buat apa lagi yang buat, wah lu nggak mendukung, wah lu nggak ini, lu nggak manusiawi lu. Nah kita selalu kita pegang yang benar di atas yang belum tanda kutip baik. Baik menurut siapa? Menurut perasaan lu atau menurut firman Tuhan? Oke, Kejadian 4 ayat 7, coba kita lihat sedikit ke sana. Kejadian 4 ayat 7. Tuhan ngomong sama Kain. Kain yang baru memberikan persembahan. Berikan persembahan baik gak? Ya kan? Berikan persembahan, setuju ya? Semuanya baik. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, kata Tuhan kepada Kain. Kejadian 4 ayat 7. Kalau berbuat sesuatu yang baik, kenapa muka lu kayak pepaya? Kenapa mukanya gitu? Senyum dong. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nih kalau lu gak melakukan yang benar yang harusnya dilakukan, itu arti yang baik. Oke? Yang baik bukan cuma yang baik menurut siapa, tapi sesuatu yang emang semestinya lu lakukan. Kalau lu gak bikin yang mestinya lu lakukan, dosa sudah mengintip depan pintu. Ya sangat menggoda engkau. Dia sangat bernafsu untuk apa? Menuaimu. Bahasa aslinya kesana arahnya. Ngeri lo. Lu kayak ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Dia kayak nungguin lo. Kapan nih dia matang nih? Ya, tapi engkau apa? Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi sedihnya apa? Dosa yang berkuasa atas Kain. Dia membiarkan iri hatinya, kekecewaannya, kesombongannya memenuhi hatinya. Dan akhirnya apa? Menghasilkan apa? Pembunuhan. Teman-teman, ini di luar catatan gue ya. Kita ke Yakobus 1 ayat 13. Coba lihat. Yakobus 1 ayat 13. Ada berapa yang kayaknya mesti gue lurusin. Ingat, pembaharuan budi melibatkan salah satunya ini. Salah satu yang paling sering gue hadapi adalah dan sedih. Kenyataan bahwa masih banyak orang yang mestinya Kristen, kayaknya Kristen, katanya Kristen, tapi pandangannya nggak benar tentang Tuhan. Dia suka fitnah Tuhan yang enggak. Yang kebanyakan nonton infotainment ketika ada artis yang ketahuan selingkuh, kan? Dia akan selalu ngomong, ya mau gimana dong? Percobaan datang dari Tuhan. Ya sedang. Dan banyak orang Kristen yang ngomong gitu. Men, itu suffer yang lain. Tuhan dia mencobai, Tuhan kita kagak. Jangan disama-samain. Jangan disama-samain. Ini makanya pacaran beda agama tuh bingung. Anak lu mau kemana? Karena Tuhan beda.
Nggak percaya? Coba tanya sama dia, Tuhan dia Yesus bukan? Coba tanya. Pasti bukan. Berarti beda. Mau usah disama-samain kalau beda mah. Kalau bilang sama ya udah, berarti lu bisa percaya sama Yesus. Gue ayo ke gereja. Let's go. Ayo dibaptis. Ayo dong, kan Tuhan sama. Tapi apa masalahnya Tuhan gue Yesus, Tuhan lu bukan. Tuhan lu mencobai, Tuhan gue kagak. Ini ayatnya. Apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan datang dari Allah. Karena apa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan kita beda. Buat anak kok coba-coba. Karena hubungan kita sama dia kayak bapak sama anak. Bukan yang jauh, mesti teriak-teriak, kagak kedengeran soalnya. Ya kan? Jaraknya jauh. Gak ada yang sedekat kita kayak bapak sama anaknya sendiri. Coba lihat ayat 14. Tetapi apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, jadi hati-hati sama apa yang lo inginkan. Ya, dibuahi dia akan melahirkan dosa. Dosa apabila udah matang melahirkan maut, ujungnya binasa. Dan ini serius. Makanya apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya lo bisa bedain mana kehendak Allah yang pertama yang baik, ini nggak melibatkan dosa. Gini, ngasih persembahan kalau motivasinya busuk itu nggak baik. Kelihatannya baik. Pelayanan kalau ada udang di balik bakwan, nggak tulus tapi modus, itu nggak baik. Walaupun kelihatannya baik, walaupun rasanya lo pikir baik. Ya tentu mesti ngerti, pembunuhan pertama itu kakak bunuh adiknya sendiri. Perihal apa? Persembahan itu. Pelayanan ini guys. Sesuatu yang mestinya baik, tapi kok bisa kesono arahnya. Pentingnya apa? Perubahan paradigma. Sehingga kita bisa present your sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Selain yang baik, yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah? Hosea 6 ayat 6, kita ke sana. Hosea 6 ayat 6. Kalau udah nyampe katakan amin. Nah, enak banget, langsung ada contekannya. Ini yang bikin lu jadi strawberry nih. Tinggal lihat ya layar. Sekali-kali nggak usah dimunculin, jadi pada nungguin ya kan gitu. Tiba-tiba tulis gitu, nungguin ya, tulis gitu aja. Ya kan? Kali-kali biar dikocek dikit, biar nggak pada males. Jadi di HP-nya mesti ada Alkitab, kalau nggak dibuang mendingan. Karena itu yang bikin lo bisa bawa lo ke neraka tuh kalau nggak ada firman Tuhan itu Alkitab itu. Sama kayak hubungan pacaran, kalau nggak ada firman Tuhannya cari yang lain dan mendingan. Kalau dia mau ke neraka sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak filmnya. Jangan mau diajakin ke neraka, ngapain? Ya, gini, kalau dia nggak mau diajakin ke gereja, berarti sooner or later dia akan ngajak lo ke neraka. Oh iya benar. Pilihannya cuma dua. Kalau dia nggak mau dibawa kepada Tuhan, lu yang akan dijauhkan dari Tuhan sama dia. Nggak ada middle ground. Ya, kalau dia nggak mau diajak sungguh-sungguh sama Tuhan, lu cari yang lain. Karena cepat atau lambat lu yang akan dibuat nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Gara-gara orang ini. Atas nama cinta. Apaan cinta? Hosea 6 ayat 6 dibilang apa? Sebab aku menyukai kasih setia. Apa artinya? Cinta yang selama-lamanya cinta. Gue pengen lu tuh selalu mencintai gue, kata Tuhan. Itu yang gue suka. Ya? Yang berkenan kepada Allah artinya yang dia suka. Yang dia suka bukan lu pelayanan. Kalau lu pelayanan modus di belakangnya busuk, ya. Kalau lu pelayanan karena nggak mau kalah gimana? Ya kan? Kain kan memberikan persembahan karena nggak mau kalah. Oh itu yang terbaik. Oh iya, lu kan gembala domba kan. Kalau gue petani, ini yang terbaik menurut gue. Enggak. Habil nggak memberikan yang terbaik menurut dia. Habil memberikan yang Tuhan mau. Kan ada mah mau udah kasih tahu. Dulu kita tuh bikin dosa dan menyadari kita telanjang, kita cuma bikin baju dari daun, tapi robek, gerak dikit robek. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan korban kan pasti ada yang dibunuh binatang dan kulit diambil, bikin baju buat kita. Itu yang Tuhan suka. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya Yahudi itu salah satu tradisi budaya yang menggambarkan pengorbanan buat Kristus. Yang nggak usah jauh lah, yang mayoritas juga ntar merayain kan pas kurban-kurban itu kan. Karena apa sebenarnya ya? Rumpun ini kesono arahnya, emang tetanggaan, emang bestie sebenarnya dulu, cuman
Karena ngiri kan, yang satu disebut umat pilihan Allah, yang satu bukan siapa-siapa kan gitu. Anak pembokat, ya kan, jadinya ribut. Benar, anak pembokat, it's true. Ya, jadi akhirnya ribut sepanjang sejarah tuh. Jadi makanya Palestina sama Israel udah dari dulu kayak gitu. Jadi kita jangan mau kesetir sama apa, udah lu berdoa buat perdamaian. Lu nggak mengutuk salah satu atau mendoakan salah satu, dua-duanya ngaco. Kalau dua-duanya pengen berdamai, nggak ada tuh yang ngebom lagi. Cuman kan yang satu nggak terima, ini tanah gue, enak aja. Ya, yang satunya ini atas nama kemanusiaan, pokoknya udah nggak usah kesetir, biasain. Bukan karena lu Kristen mesti belain Israel. Sama kayak gue bilang teman-teman yang Muslim, bukan karena lu Muslim mesti belain Palestina. Palestina juga ada yang Kristen bro. Mayoritas di Israel juga Islam sekarang, kalau mau tahu. Jadi nggak usah, jangan mau dibegituin dari dulu kayak gitu. Tapi mesti fokus sama siapa? Sama Kristus. Kristusnya. Ingat, Ishak sama Ismail, dua-duanya nggak ada yang jadi dikorbanin kalau lo ingat kisahnya. Mau di sebelah sana ceritanya atau di sebelah sini. Di sebelah sana Ismail, di sebelah sini Ishak. Judulnya nggak ada yang diganti sama domba. Nah domba itulah Yesus. Jadi kita nggak usah saling membunuh. Sebelum menerima Yesus kita akan saling membunuh pasti, korban ini, korban itu, ya kan? Sampai akhirnya kita menyadari udah ada yang berkorban buat kita, sehingga kita nggak usah bunuh-bunuhan. Kita bisa saling mengasihi, memaafkan, ya udah itu, maafkan aku yang dahulu. Sorry ya, kemarin kayak gini. Perang berhenti ketika ada yang berhenti membalas. Kita berdoa biar mereka bisa terima Yesus, karena hanya dengan terima Yesus kita berhenti membalas. Amin. Oh iya, kita bisa mengampuni karena Yesus. Kalau nggak bisa, nggak ada alasan yang masuk akal untuk mengampuni kalau bukan karena Yesus. Dan sebab aku menyukai apa? Kasih setia. Ini yang Tuhan suka. Cinta yang selama-lamanya cinta. Gue pengen lu tuh sayang sama gue tuh selalu gitu loh. Bukan kadang-kadang, bukan seringkali, apalagi jarang. Ya tapi selalu. Ya, bukan korban sembelihan. Gue nggak perlu itu. Ya kasar, Tuhan perlu nggak pelayanan kita? Kagak. Ya, dia perlu nggak pemusik? Nggak perlu. Di surga banyak malaikat. Ya benar. Perlu nggak penyembah? Nggak perlu. Tuhan nggak gila-gila disembah. Yang gila-gila disembah itu setan. Tuhan itu nggak pengen disembah. Tuhan itu layak disembah. Lu bedain layak sama pengen tuh bedain. Artinya apa? Kalau lu menyembah Tuhan, dia tetap Tuhan, nggak ngaruh. Nggak kayak dewa-dewa yang lain. Gue pernah nonton film judulnya Clash of the Titans, tentang dewa-dewa Yunani. Dan mereka tuh udah mulai bete ketika orang manusia nggak nyembah mereka mulai lemah. Karena mereka jadi kuat karena disembah. Ih, cukup banget. Baru tahu gue. Tuhan gue enggak sih. Lu nggak percaya dia Tuhan, Tuhan gue tetap Tuhan tuh. Ini nggak ada ruginya dia kalau kita nggak percaya dia Tuhan. Kalau kita nggak mau nyembah dia santai aja. Sebanyak malaikat yang mau nyembah dia. Ya, kalau nggak ada yang mau nyanyi, nggak ada yang mau jadi singer, nggak ada yang mau WL, dia mah santai. Di surga banyak malaikat yang bisa nyanyi, yang suaranya nggak bisa fals. Ya kan? Mana ada malaikat fals? Nggak ada. Tapi gini, surga nggak kekurangan suara merdu. Surga mencari hati yang nggak fals. Karena dulu pernah ada malaikat yang hatinya fals, dibuang ke bumi jadi setan. Kalau ingat, jangan sampai lu pelayanan, tapi nggak ngerti bahwa yang dia pengen sebenarnya apa yang berkenan kepadanya, apa yang dia pengen, apa yang dia cari. Dia cari yang sayang beneran sama dia. Ya. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah. Tak kenal maka tak sayang, nyambung nih dua nih. Makanya kita nggak bisa nyembah Tuhan mendadak tiba-tiba jadi worshipers, tiba-tiba berkomitmen, tiba-tiba pelayanan, nggak bisa. Tak kenal maka tak sayang, sulit untuk percaya. Nggak percaya mana mau melayani, mana mau menyembah, mana mau present your. Kalau dia bukan siapa-siapa buat lu, pantasan lu nggak pernah ngasih apa-apa buat dia. Ya kan? Lu pikir Tuhan tuh cuma kayak jin lampu yang lu datang buat dapetin apa yang lu mau? Sorry, kalau kita mau jujur, kita berdoa itu kayak seolah cuma kita doang yang punya perasaan dan Tuhan nggak punya. Coba lu malam ini lu berdoa, coba lihat. Dan dari kecil kita diajarin kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Tuhan Yesus mau tidur, jaga papa, jaga mama, jaga dogi, jaga sepeda, jaga. Jadi sebenarnya satpam atau Tuhan sebenarnya gue nggak ngerti. Jadi gue dari kecil biasanya nyuruh Tuhan. Akhirnya pas gede susah buat pelayanan. Orang biasa nyuruh. Ketika minta sesuatu, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik, hati yang mencintai aku, apa adanya.
Kebiasaan minta-minta, pas gak dikasih ngambek. Ya kan? Ketika berdoa buat orang yang kita kasihi, biar dia sembuh, biar pulang dari rumah sakit, bukan pulang ke rumah Bapak. Padahal kan sembuh kan? Sembuh gak? Sakit gak? Nggak ada yang sakit di sorga. Dikabulkan gak? Dikabulkan, cuman gak seperti yang lo mau. Lu pengennya sembuh tapi pulang ke rumah lu, bukan ke rumah Bapak kan? Ngambek. Paitan. Tapi kan itu kita nggak peduli kehendak Allah. Makanya biar apa? Harus dirubah paradigmanya. Biar apa? Tahu mana kehendak Allah yang baik, yang nggak melibatkan dosa. Bukan cuma melakukan yang benar kayaknya, yang baik kayaknya pelayanan, tapi sungguh-sungguh. Dan juga apa? Peduli sama kehendak Tuhan. Tuhan cari itu. Ya, yang mengenal dia mencari itu lebih dari korban-korban bakaran. Ya, Tuhan gak miskin guys. Ya, kasarnya nggak perlu duit lu, yang perlu duit lu itu gereja ini. Yes. Ini masih pakai listrik, bayar listrik masih pakai duit, belum bisa pakai doa. Iya benar. Kalau bisa pakai doa, puji Tuhan gak bakal ada ditarik-tarikin, cuma masih pakai duit. Ya, bisa AC adem gini. Ya, ini minggu depan ada kebaktian kayak gini gara-gara ada yang kolektor minggu lalu nih. Kalau nggak ada kita baktian Padang. Di lapangan kagak ada bangku, kagak ada listrik. Itu dia tuh. Ya, Tuhan mah nggak perlu ditinggal semuanya di bumi tuh. Makanya karena ditinggal, kita harus belajar berbagi di sini. Kita harus belajar support. Kalau emang di gereja lo, kalau emang di rumah lo, do something. Make yourself at home. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu tertambat, ke situ hartamu mengalir. Ya kan? Gue gak pernah dipaksa sama orang tua gue untuk support mereka ketika gue udah punya gaji sendiri. Sejujurnya mereka gak perlu. Tapi kenapa gue memberikan yang terbaik? Hati gue di situ. Yes. Ya kan? Ya gak perlu. Istriku gak pernah wajibin gue kerja. Kalau gak kerja gue cerain loh. Gak gitu. Kenapa gue kerja? Hati. Kenapa gue kerja cuma buat dia dalam tanda kutip? Hati gue di situ. Natural. Nah, jadi nggak ada yang mesti ngerasa dipaksa di sini. Karena Tuhan pas jujurnya nggak perlu. Gue lebih suka lu kenal gue. Ya, nggak suudzon gitu loh sama gue gitu. Nggak fitnah gue yang nggak. Pencobaan datang dari Tuhan. Nggak ada itu yang server yang lain. Kita jangan ngomong itu. Berhenti fitnah Tuhan mencobai lu. Buat anak gue coba-coba. Minyak angin aja ngerti, masa orang Kristen nggak paham. Ya nggak? Ada orang mandem gue bilang gini. Nggak. Kalau emang ujung-ujung kita bakal gagal, kenapa sih Tuhan nggak gagalin kita dari awal gitu loh pas kita mulai loh? Hah? Enggak. Tuhan nggak ada urusan menggagalkan lu. Kenapa lu pikir dia gagalin lu di ujung? Enggak, itu aja udah ngaco pikirannya. Ya ketika lu berhasil lu harus bersyukur karena itu pasti dari Tuhan. Masa lu suruh Tuhan gagalin lu? Kalau emang ujungnya bakal gagal, kenapa nggak dari awalnya digagalin? Emang itu job desk dia kagak. Dan dia nggak punya job desk, dia nggak berhutang sama siapapun. Ini bukan berarti lu berdoa, lu punya iman, terus semua yang lu minta mesti dikasih. Bapak mana yang ngasih semua yang anaknya minta? Bapak yang jahat. Gue punya 3 anak laki, nggak semua yang mereka minta gue kasih. Karena nggak semua yang dia minta baik buat mereka. Belum tentu. Dan lu berharap itu Tuhan kan? Kayak doa puasa lo, sogok dia biar kasihan belum makan 3 hari, udah deh, ini gue kasih deh. Cep, jangan nangis. Kagak. Nah, jangan rendahin Tuhan di level kita. Kita harus mengenal dia. Kehendaknya harus jadi yang utama. Makanya apa? Yesus bilang apa? Dia minta. Kalau bisa cawani lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan jadilah kehendakmu. Dan yang berikutnya apa yang terakhir? Yang sempurna. Baik, berkenan kepada Allah, artinya Tuhan suka, dan yang sempurna. Apa yang sempurna? Contoh 1 Yohanes 4 ayat 9-12, 16 terus 19-21 tentang kasih. Siapa yang tahu tujuan kita dikasih itu apa? Supaya kita merasa dikasihi. Supaya kita merasa berharga. Itu tujuan dikasihi. Siapa yang setuju bukan itu tujuan kita dikasihi? Walaupun to be loved is the greatest feeling in life. Untuk dikasihi adalah perasaan terindah yang kita bisa rasa. Tapi tujuan kita dicintai bukan hanya biar kita merasa dicintai. You know, tujuan kita dicintai supaya kita dimampukan untuk mencintai. Lu mau tau gak kenapa lu diampunin sama Tuhan? Dosa-dosa lu diampunin biar lu bisa masuk surga gitu? Bukan. Biar lu apa?
Ketika ada yang berbuat salah sama lo bisa berdoa ke Bapak, ampuni dia. Dia nggak tahu yang dia perbuat. Itu sempurna itu artinya. Sempurna artinya gini, kayak lo sekolah ya. Gini, orang sekolah yang bener tuh, anak pelajar yang baik tuh gimana? Belajar atau main game? Belajar. Main game boleh, tapi jangan main game terus. Belajar dong. Ya dong, nggak ada yang salah dari main game. Main game tuh nggak dosa, dongong aja gitu loh. Ya dong, apalagi ketika lo bilang lo nggak punya waktu buat baca kitab, lo nggak punya waktu buat belajar, tapi punya waktu buat main game. Ya, nggak, itu bukan dosa, itu lebih wisdom issue. Ya, bijak apa kagak gitu loh, bukan dosa apa kagak, bukan. Nggak dosa main game itu. Ya. Tapi apa lo belajar? Utamanya apa? Belajar. Belajar yang baik tuh gitu. Ya, yang nggak nyontek ketika ulangan banget ya. Tapi apa? Pelajaran yang berkenan yang kayak gimana? Siapa yang setuju bahwa orang tua kita pasti rindu anak-anak juga berprestasi? Karena kalau berprestasi yang bangga bukan cuma mereka, tapi anak-anak juga bangga pasti. Ya, lu juga pasti pengen kan rasa diakuin, makanya apa, berprestasi lah, jangan cuma sekedar pengen lulus. Yang penting aku nggak remet, jangan gitu. Apalagi kalau remet dibilang, ya temanku juga banyak kok remet. Terus kenapa? Lu harus ikutin tren gitu? Aneh banget lu. Ya, anak lu tuh udah sampai di level gitu tuh yang pertama tuh. Ya, yang remet juga banyak kok mah. Ya terus kenapa lu mesti ikut? Enggak. Kok gitu amat? Standar tuh kenapa rendah kali kan gitu? Ayo. Ya, yang berkenan tuh apa? Pelajar yang berprestasi. Tapi pelajar yang sempurna yang kayak gimana? Yang ilmunya dipakai buat kebaikan. Utamanya bukan hanya kebaikan dirinya sendiri, tapi memuliakan Tuhan. Ilmunya nggak dipakai buat jadi teroris. Teman-teman, penjahat tuh pintar-pintar loh. Kata siapa bego? Kalau bego nggak bisa jadi penjahat. Tapi apa kepandaian dipakai untuk kejahatan? Ya, bahkan di dalam satanisme, lo mau tahu dosa nomor 1 namanya stupidity. Setan nggak pernah pakai orang bego. Bayangin tuh. Yang sering pakai orang bego siapa? Tuhan. Yang dianggap rendah dan bodoh oleh dunia ini justru dipakai sama Tuhan. Nelayan-nelayan gagal yang dipakai sama Tuhan. Orang-orang yang sebenarnya biasa aja, tapi jadi luar biasa gara-gara Tuhan. Ya, mereka mungkin nggak sepandai orang-orang dari dunia, tapi cukup pintar untuk menyadari bahwa saya ini ciptaan Tuhan dan saya mesti hidup buat Tuhan. Untuk mencari kayak gitu. Makanya saya pernah gitu kan, Bapak, aku bersyukur kepadamu bahwa hal-hal ini engkau nggak nyatakan kepada orang-orang besar, tapi kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang menyadari bahwa pasti Bapak gue lebih tahu dari gue. Nah, itu kan mentalitas kita pas baca Alkitab tuh. Ya, dan teman-teman bisa baca di situ. Gue nggak baca lagi karena panjang. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 12, 16, terus 19 sampai 21. Kita dikasihi supaya kita dimampukan untuk mengasihi. Dirangkum di ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Right? Itu sempurna, artinya apa? Segala sesuatu yang Tuhan lakukan buat lo, itu memampukan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, seperti yang dia contohkan. Maka kita disebut Kristen. Kristen artinya bukan pengikut Kristus. Jadi kalau ada yang belum follow IG gue, nggak ada masalah. Kristen artinya pengikut Kristus. Artinya semua yang Kristus lakukan, kita harus bisa lakukan. Dia melakukannya untuk kita pertama, supaya kita bisa melakukannya buat orang lain. Ingat gak, martir pertama berdoa sama persis kayak Yesus pas disalib. Siapa namanya martir pertama? Stefanus. Ketika lagi disambitin batu, dia berdoa apa ya? Bapak, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Bapak ampuni mereka nggak tahu yang mereka buat. Sama persis kayak Yesus. Dan ini yang sempurna, ini Tuhan mau. Ya, semua hal yang baik yang udah dia lakukan buat kita, bukan kita ujungnya. Ujungnya tuh dia. Bagi kemuliaannya dan bagi sukacita kita. Kita Kolose 3 17 sampai 24 tuh berapa ayat terakhir? Ada sukacita? Amin. Soalnya terakhir ya kan? Gue juga lapar belum makan. Ya. Kolose 3 17 sampai 24, dan ini secara praktikal, tadi secara teologis kita belajar. Ya, present to present your. Tapi secara praktikal ini yang terjadi. Oke. Ayat 17 kita baca bersama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu berarti semuanya, bukan cuma yang di gereja, bukan cuma yang pas lagi ibadah, bukan. Semuanya, benar-benar semuanya. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Apa itu? Love. Cinta itu bukan cuma dikatakan, tapi juga dilap. Bukan dibuktikan lewat ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan with love, because of love. Lakukanlah semuanya itu apa?
dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Yesus kepada Allah Bapa kita. Makanya apa? Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Gue pengen ingetin apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu buat lo, untuk mengampuni lo yang gak tahu diri, sehingga apa? Lo bisa dimampukan untuk mengampuni orang lain. Ketika lo berusaha menilai bahwa dia gak layak diampuni, lo ingat lo juga gak layak, tapi diampuni sama Tuhan. Ya kan? Ketika ada orang-orang yang kayaknya mustahil untuk dikasihi, lo dimampukan untuk mengasihi. Kenapa? Karena lo juga sebenarnya mustahil untuk dikasihi, but He love you.